Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gevira Ridia Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim terlebih dahulu. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 9. Untuk yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Maksudnya adalah penyinaran matahari secara langsung kepada bumi. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya penyinaran matahari. Maksudnya adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi itu sangat bervariasi. Hal ini tergantung atau dipengaruhi oleh letak lintang dari daerah masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu suhu. Nah, suhu adalah keadaan dingin atau panasnya suatu udara di wilayah tertentu atau tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, suhu itu diukur menggunakan termometer. Nah, untuk yang keempat yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara yaitu jumlah atau banyaknya kandungan uap air yang ada di udara. Nah, kelembapan udara ini dapat diukur dengan alat yang bernama hygrometer. Pada dasarnya, kelembapan udara ini memiliki 3 kelompok kelembapan, yaitu kelembapan absolut, relatif, dan spesifik. Nah, untuk yang kelima yaitu tekanan udara. Nah, maksudnya adalah suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Besar atau tekanan udara di suatu tempat itu bisa berubah-ubah atau kecepatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu. Alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer. Nah, kemudian yang keenam adalah penguapan. Proses penguapan ini terbagi menjadi 3. Ada evaporasi, ada evapotranspirasi, ada juga transpirasi. Nah, penguapan itu maksudnya proses perubahan dari zat cair menuju zat gas. Nah, untuk evaporasi yang pertama yaitu evaporasi, maksudnya adalah proses penguapan air dari kawasan air yang luas, contohnya penguapan air dari lautan, dari sungai, dan lain-lain. Nah, kemudian ada ada transpirasi terlebih dahulu. Transpirasi adalah proses penguapan yang dihasilkan dari hewan atau makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, itu gimana sih contohnya? Contohnya kan pada manusia itu kan suka ada kalau misalkan kita berkeringat, nah terus kita tuh suka ada uap gitu, ada timbul asap. Nah, itu merupakan penguapan yang dihasilkan dari makhluk hidup atau bisa disebut dengan transpirasi. Nah, yang ketiga yaitu evapotranspirasi. Itu merupakan penggabungan dari penguapan yang dihasilkan dari hamparan air yang luas dan dari tumbuh-tumbuhan juga atau makhluk hidup juga. Nah, kemudian yang ketujuh adalah penutupan awan. Nah, awan tersendiri itu merupakan kumpulan partikel-partikel air yang berada di udara pada ketinggian tertentu. Nah, partikel-partikel tersebut terjadi karena adanya kondensasi atau pengembunan awan yang menempel di permukaan bumi tersebut. Nah, atau awan yang menempel di permukaan bumi itu bisa disebut dengan kabut. Nah, yang ke-8 itu kecepatan arah angin. Maksudnya, nah untuk angin itu tersendiri artinya yaitu angin itu sebenarnya bersifat fleksibel atau selalu berubah-ubah. Nah, kecepatan arah angin itu merupakan sebuah kuantitas atmosferik fundamental. Kecepatan angin ini disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, jadi angin ini selalu berubah-ubah tempatnya. Nah, untuk alat mengukur kecepatan angin itu adalah anemometer. Nah, yang terakhir yaitu presipitasi atau bisa disebut dengan hujan. Presipitasi itu terbagi menjadi 3. Ada embun, ada hujan, ada salju. Untuk embun itu sifatnya masih seperti kabut ya, kabut, jadi masih bersifat gas gitu yang ada di permukaan bumi. Yang kedua itu ada hujan. Nah, hujan itu sifatnya air yang jatuh ke permukaan bumi. Dan untuk yang ketiga yaitu salju. Nah, untuk salju itu mungkin hanya terjadi di daerah kutub. Salju itu jadi es yang turun ke permukaan bumi. Nah, itu merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke alat-alat geografi. Simak video tersebut. Dadah. Nah, untuk alat
pertama yaitu High Volume Air Sampler atau HV Sampler. Nah, untuk cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan coba kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah disampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga dapat konsentrasi debu tersebut. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil sampel SPM atau Suspended Particle Meter. Nah, untuk alat yang kedua yaitu aktinograf. Untuk cara kerjanya, yang pertama itu dimulai pada pukul 6 pagi saat matahari belum bersinar. Nah, kemudian buka cover atau penutup alat. Yang ketiga yaitu lepaskan drum lock dari shaftnya. Nah, yang keempat, pasang kertas pias atau sisi pias tempat terhimpit dan dipenjit di drum lock. Nah, yang kemudian yaitu hidupkan sistem drum lock. Selanjutnya, pasang drum lock, putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Nah, tutup kembali cover atau penutupnya. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Nah, fungsinya itu untuk mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuannya yaitu KCAL atau cm. Nah, ini merupakan contoh kertas pias. Nah, kertas ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai intensitas radiasi matahari total yang ditangkap oleh aktinograf. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu ombrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan. Nah, untuk cara kerjanya yaitu saat terjadinya hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar itu dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Kemudian ini merupakan pH OBS atau penakar hujan observasi. Alat ini merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri secara manual. Nah, untuk cara kerjanya yaitu saat terjadi hujan, air hujan masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam saat pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Jadi sama seperti ombrometer. Nah, untuk cara pemasangannya yaitu penakar hujan jenis ini disarankan untuk menempatkan corong di ketinggian 125 cm dari permukaan tanah untuk menghindari cipratan air dan diletakkan di tempat yang benar-benar jauh dari pepohonan atau benda yang lebih tinggi dari corong untuk menghindari cipratan air hujan. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu anemometer. Fungsinya untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Satuan arah angin atau dari mana angin berhembus yaitu 8 mata angin. Nah, untuk kecepatan angin itu disebut dengan knots. 1 knots sama dengan 1,8 km per jam. Nah, untuk cara kerjanya, angin yang bertiup akan membuat anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditunjukkan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang asalnya dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutar dinamo akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan knot atau meter per detik. Nah, kemudian ada cup counter. Ini merupakan salah satu jenis anemometer dengan tinggi 50 cm. Nah, cara pengamatannya yaitu seperti gerakan speedometer pada motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu panci penguapan atau pen evaporasi. Cara kerjanya yaitu panci penguapan diisi air setinggi 20 cm sehingga di atas rongga 5 cm pengukuran dilaksanakan. Tabung didekatkan ke panci agar air tetap tenang. Sesudah itu, skrup patrol diputar sambil melihat ujung panci. Skrup pengontrol yaitu berada di atas penyangga hugging berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan skala. Sedangkan termometer yang ada di permukaan air adalah termometer maksimal dan minimal.
Nah, panci ini berfungsi untuk melihat penguapan air selama 1 hari yang diamati jam 7 pagi. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu hook hawk dan steel well. Yang pertama yaitu hook hawk. Cara pengamatannya, alat ini berupa batang berskala dan sebuah strip ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum jam pada permukaan air di dalam panci. Skrup ulir berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Nah, atau fungsi ini yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Nah, yang kedua yaitu steel well. Cara kerjanya yaitu bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenaga dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan panci dapat dilakukan. Fungsinya yaitu tempat diletakkannya hook. Nah, untuk alat ini yaitu barometer. Alat ini digunakan untuk data variasi tekanan udara di wilayah tertentu untuk memprediksi cuaca seakurat mungkin. Selain itu, data tersebut dapat dijadikan acuan untuk mempelajari pola iklim di suatu daerah. Nah, untuk satuannya yaitu atmosfer dan CMHG. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu hygrometer. Cara kerjanya, hygrometer terdapat 2 skala yang menunjukkan kelembapan dan temperatur. Cara penggunaan diletakkan di tempat yang akan diukur. Tunggu beberapa menit dan bacalah skalanya. Fungsinya yaitu untuk mengukur kelembapan udara relatif. Satuannya yaitu Celsius atau Fahrenheit. Nah, untuk alat ini yaitu Champel Stokes, yaitu untuk mengetahui lamanya penyinaran matahari. Satuannya yaitu jam atau persen. Lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memfokuskan sinar melalui bola gas, sehingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias. Nah, dipergunakannya bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat digunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh posisi matahari. Pias ditempatkan di kerangka cekung yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat mengenai pias. Nah, untuk alat ini yaitu Gun Bellany. Alat ini digunakan untuk mengakumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi. Untuk cara kerjanya, sewaktu memasang alat di pagi hari, alat ini dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan, dan bila terkena cahaya sinar matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Untuk satuannya yaitu kalori per sentimeter per hari atau kalori per sentimeter per menit. Nah, untuk alat ini yaitu anemometer digital. Ini merupakan sebuah alat yang difungsikan untuk mengukur kecepatan angin dan sering digunakan oleh Badan Stasiun Perkiraan Cuaca. Untuk cara kerjanya yaitu pegang anemometer secara vertikal atau diletakkan di atas penyangga. Angka secara otomatis akan tampil pada speedometer. Alat ini memiliki tingkat keakuratan hingga 0, meter per second. Nah, untuk alat ini merupakan sangkar meteorologi. Ini merupakan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu untuk menempatkan peralatan meteorologi. Fungsinya yaitu untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari secara langsung. Nah, untuk selanjutnya yaitu barograf. Ini merupakan barometer aneroid rekaman. Sebuah pencatat tekanan udara digunakan untuk memonitor tekanan. Pointer dalam barometer aneroid diganti dengan pena. Ini akan menghasilkan kertas atau foil grafik tersebut. Barograf yang mencatat tekanan udara dari waktu ke waktu. Barograf menggunakan satu atau lebih sel aneroid bertindak melalui gigi atau tuas kereta untuk menggerakkan lengan rekaman yang memiliki akhir ekstrim baik juru tulis atau pena. Sebuah catatan juru tulis pada foil merokok, sementara catatan pena di atas kertas menggunakan tinta yang diselenggarakan di nib. Bahan perekam pasangan dipasang pada drum silinder yang diputar perlahan-lahan dengan jarum jam. Umumnya drum membuat 1 revolusi per hari, per minggu, atau per bulan, dan tingkat rotasi sering dapat dipilih oleh pengguna. Nah, untuk alat ini merupakan kalibrasi barograf atau kalibrasi barometer. Alat ini sering digunakan untuk mengkalibrasikan sebuah barometer atau barograf, atau bisa disebut dengan vacuum chamber. Alat ini sebenarnya adalah sebuah tabung yang tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur.
atau udara di dalam tabung dikeluarkan secara perlahan dengan pompa penghisap udara. Barometer standar dan barometer yang dikalibrasikan harus diletakkan dalam tabung secara bersamaan, kemudian dibandingkan penunjukannya untuk mendapat nilai koreksi seiring dengan pengaturan tekanan udara. Nah, untuk alat ini yaitu barometer air raksa. Cara kerjanya yaitu barometer air raksa mengukur tekanan atmosfer dengan mengembangkan berat merkuri dengan berat udara di sekitarnya. Bagian yang kosong di tabung bagian atas menciptakan efek vakum. Level air raksa dalam tabung akan naik saat berat merkuri lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Sebaliknya, ketika air raksa memiliki berat lebih besar dari tekanan atmosfer, level air raksa dalam tabung akan turun. Nah, untuk alat ini yaitu lysimeter. Cara kerjanya, tiap pagi pukul 7 tuangkan air pada masing-masing tanah. Pengujian sebanyak 8 liter. Tunggu 24 jam. Ambil air keran yang berada di bagian bawah, kemudian lakukan pengukuran beberapa jumlah air yang meluap. Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur penguapan air di dalam tanah. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu yang dinyatakan dengan angka. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu termometer bola basah dan bola kering. Nah, untuk cara pengamatannya, suhu udara dapat dibaca pada termometer bola kering. Penguapan air dari kain kasak basah menyebabkan suhu bola basah lebih rendah daripada suhu bola kering. Dari hasil pembacaan bola basah dan kering akan dapat diketahui kelembapan udara dan titik embun. Fungsinya yaitu untuk menentukan kelembapan udara, suhu udara, dan titik embun. Alat ini terdiri dari dua buah termometer air raksa yang berdampingan secara vertikal. Bola dari salah satu termometer dibungkus dengan kain kasak atau musing yang tergantung pada bejana kecil berisi air murni, sehingga termometer selalu basah dan disebut sebagai bola basah, sedangkan yang tidak dibungkus disebut bola kering. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu gelas ukur. Ini merupakan salah satu alat laboratorium yang berfungsi sebagai pengukur volume cairan dengan akurasi yang rendah. Untuk cara penggunaannya yaitu mengukur volume larutan yang tidak berwarna, harus memperhatikan batas Menisius bagian bawah. Gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar. Untuk mengukur volume air raksa, Anda harus memperhatikan batas Menisius cembung yang dilihat sejajar dengan mata dan meletakkan gelas ukur pada bidang yang rata. Nah, ini merupakan automatic weather station. Alat ini digunakan untuk mengukur dan mencatat unsur cuaca secara otomatis. Cara kerjanya yaitu unsur-unsur cuaca akan terdeteksi oleh sensor, akan terekam selama 24 jam, dan unsur-unsur cuaca tersebut akan terekam setiap 10 menit pada alat logger. Kemudian data dari logger tersebut dipindahkan dan diedit ke PC komputer program AWS. Data yang digunakan tercatat pada PC komputer program AWS diarsipkan, kemudian dikirim ke BMG Jakarta. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu solarimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur radiasi matahari secara total. Untuk cara kerjanya, solarimeter dihubungkan ke sebuah alat pencatat yang dinamakan dengan chart recorder yang mempunyai sifat self-balancing potentiometric, yaitu suatu recorder yang bekerja berdasarkan keseimbangan antara sinyal tenaga listrik yang masuk berasal dari solarimeter dengan tenaga listrik dari power supply. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu data logger. Data ini merupakan perangkat elektronik yang merekam data dari waktu ke waktu atau dalam kaitannya dengan lokasi, baik dengan instrumen dan sensor internal. Nah, untuk cara kerjanya, perangkat ini diberi masukan sensor seperti thermocouple, gauge train, dan accelerometer. Perangkat lunak ini dikonfigurasi sesuai dengan sensor input yang dipilih. Parameter seperti waktu mulai dan berhenti dan alarm bersamaan dengan pengaturan lainnya dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak ini. Tugas logging data dimulai dan kemudian data log dianalisis dan disimpan menggunakan perangkat lunak yang sama. Nah, untuk alat ini yaitu pitch evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya penguapan yang terjadi pada permukaan. Nah, untuk cara pengamatannya yaitu memegang gelas pada posisi terbalik atau lubang berada di atas. Kemudian
Kemudian mengisi pipa gelas tersebut dengan air suling atau air hujan. Air tersebut diisikan sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Selanjutnya, menyisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit. Kemudian dibalik hingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merebes ke dalam pori-pori kertas filter sehingga kertas menjadi basah.